Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya para audiens, apabila ada yang bisa on cam, silahkan on cam. Jika tidak bisa, ya nggak apa-apa. Nggak memaksakan kok. Karena yang dipaksakan itu nggak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Hajah Debbie Bik Nabilatul Fauziah LCMA, dan juga teman-temanku sekalian, para audiens dan juga pemateri. Di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan katsiran yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kegiatan PKM, yang dimana kegiatan PKM tersebut ini untuk memenuhi tugas akhir semester 6 kami. Jadi saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah meluangkan waktunya. Langsung saja di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yang dimana kami ini di sini berisikan 5 anggota. 5 apa 6 ya? Pokoknya segitulah. Yang pertama, anggota pertama ada Indriana Pitaloka sebagai pemateri, dan juga ada Faras Afifah Setianingsih sebagai pemateri, dan juga ada Indri Widianti sebagai pemateri, dan ada Indah Permatasari sebagai pemateri, dan saya pribadi Helmi Faisal Rashid sebagai moderator dan juga pemateri, dan yang terakhir ada Feby Febrian Gani sebagai pemateri. Ya, kita lanjutkan. Tadi baru pembukaan, langsung saja ke intinya ya, demi mempersingkat waktu. Yang pertama, ada pengertian tentang hadis yang akan dibawakan oleh saudari Indriana Pitaloka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, tadi tuh banyak kendala. Semoga kedepannya nggak ada kendala lagi, amin. Langsung aja, ini sekarang ini materi yang pertama ini tentang pengertian hadis. Jadi hadis itu mempunyai beberapa sinonim menurut pakar para ilmu hadis, yaitu bisa disebut sunnah, atau kabar, atau acar. Nah, masing-masing istilah ini nanti akan dibicarakan pada pembahasan berikutnya. Lalu sekarang ini kita bahas tentang pengertian hadis. Karena masih banyak lagi yang akan dijelaskan nanti. Lalu yang pertama ini, sunnah itu bisa disebut oleh sebagian masyarakat, tapi terkadang disebutkan makna berganda. Sebelum itu, kita akan membahas tentang hadis secara terminologi. Hadis itu secara terminologi itu selanjutnya. Hadis secara terminologi itu hadasana, yahsu, hudusa, wahadasah. Nah, kalau yang pertama ini al-jidah itu artinya baru. Dalam artian itu suatu yang ada setelah tidak ada, atau suatu yang wujud setelah tidak ada, lawan kata dari terdahulu. Jadi maksudnya itu segala sesuatu selain Allah baru, berarti diciptakan setelah tidak ada. Makna etimologinya ini mempunyai konteks teologis
bahwa segala kalam selain kalam Allah bersifat hadis baru, sedangkan kalam Allah bersifat qadim terdahulu. Lalu yang kedua ini at-aturi atau lunak, artinya lunak, lembut. Lalu Ibnu Faris ini mengatakan bahwa hadis ini dari kata ini karena berita atau kalam itu datang secara silih berganti, bagaikan perkembangan usia yang silih berganti dari masa ke masa. Lalu yang ketiga ini al-khobar, artinya berita, pembicaraan dan atau perkataan. Lalu bisa diartikan oleh karena itu ungkapan pemberitaan hadis yang diungkapkan oleh para pewari yang menyampaikan periwayatan jika bersambung sanadnya selalu menggunakan ungkapan hadasana, memberitakan kepada kami atau samanya seperti mengabarkan kepada kami dan menceritakan kepada kami. Hadis di sini diartikan sama dengan al-khobar dan an-naba. Lalu selanjutnya dari segi terminologi ini banyak para ahli hadis ini memberikan definisi yang berbeda dari redaksinya. Lalu menurut istilah ahli usul, pengertian hadis itu kalama sodakoro annaba soma goiro korona koraima man kowa wafa'ala wataqoiro mama ya soha an yaqauna dalailah hakam syar'a. Hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi SAW selain Al-Quran dan Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun tarir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Lalu sedangkan menurut fuqaha itu hadis itu qala ma sabata annabai somawalam yang man baba farodo wala wajib, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Lalu para ahli usul ini memberikan pengertian yang lain gitu disebabkan mereka bergelut dalam ilmu usul yang banyak mempelajari tentang hukum syara. Jadi dalam pengertian ini hanya yang berhubungan dengan syara saja menurut hadis. Selain itu bukan hadis. Misalnya urusan berpakaian, sedangkan para fuqara ini mengartikan yang demikian, yang dikarenakan segala sesuatu hukum yang berlabel wajib pasti datangnya dari Allah melalui kitab Al-Quran. Oleh sebab itu, terdapat dalam hadis adalah suatu yang bukan wajib karena tidak dapat Al-Quran atau mungkin hanya penjelasannya saja. Lalu sedangkan menurut definisi lain, menurut para ulama hadis ini mencakup beberapa hal, yaitu hadis ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama ini hadis perkataan yang disebut hadis naukli. Lalu yang kedua ini hadis perbuatan disebut hadis fi'li, misalnya tentang sholat, tentang haji, tentang perang dan lain-lain. Lalu hadis persetujuan disebut hadis tarriri, yaitu suatu perbuatan atau perkataan di antara para sahabat yang disetujui Nabi. Misalnya Nabi diam ketika melihat bahwa bibi Ibnu Abbas menyuguhi beliau dalam satu nampan berisi minyak samin, mentega atau daging mentah.
semacam biawak tetapi bukan biawak. Beliau makan sebagian dari mentega dan minyak samin itu dan tidak mengambil daging binatang dabib karena jijik. Seandainya haram, tentunya daging tersebut tidak disuguhkan kepada beliau. Ya, segitu aja pengertian dari hadis ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yentri yang telah menjelaskan atau memaparkan materinya. Selanjutnya ada perbedaan hadis dan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Febi Febrian Gani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, karena Saudara Febi Febrian Gani ada kondisi ada masalah tentang jaringannya. Di sini saya akan menggantikan materi dia, yakni perbedaan hadis dan Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan dari Subhi Solih dalam bukunya Mabahith fi Ulam Al-Quran mengartikan Al-Quran sebagai berikut. Kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan yang dinilai ibadah dengan membacanya. Selanjutnya, dari definisi di atas, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan sabda Nabi, bukan perkataan manusia, dan bukan pula perkataan malaikat. Al-Quran juga mengandung mukjizat seluruh kandungannya, sekalipun sekecil huruf dan titiknya pun yang dapat mengalahkan lawan-lawannya.
Ya, karena saudara Feby udah bisa jaringannya, maka seterusnya ini akan dilanjutkan oleh saudara Feby. Waktu udah tempat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, untuk dari definisi di atas sederhana dapat dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, bukan sabda Nabi, bukan perkataan manusia, dan bukan juga perkataan malaikat. Al-Quran mengandung mukjizat seluruh kandungannya, sekalipun sekecil huruf dan titiknya pun yang dapat mengalahkan lawan-lawannya. Mungkin paham kan? Nah, Al-Quran itu diturunin sama Nabi Muhammad, tentunya melalui malaikat Jibril secara mutawatir, yaitu secara diriwayatkan banyak orang yang mustahil sepakat bohong. Nah, terus membaca Al-Quran itu dinilai ibadah, kayak ngebaca satu huruf aja tuh dibalasnya 10 kebaikan gitu. Nah, apalagi kita ngebaca setiap hari berapa ayat kayak gitu. Dan Al-Quran dapat dibedakan dengan hadis dan dari beberapa perbedaan sebagai berikut. Kurang lebihnya kayak gini. Al-Quran itu kan mukjizat Rasul, sedangkan hadis bukan mukjizat sekalipun hadis qudsi gitu. Nah, maksudnya tuh kayak Al-Quran itu mukjizat Rasul kayak yang dari Allah, sedangkan kalau hadis itu biasanya perkataan dari Nabi. Mungkin sampai sini paham. Langsung yang nomor 2, itu Al-Quran terpelihara dari berbagai kekurangan dan pendistorsian tangan orang-orang jahil yang ada di Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, sedangkan hadis tidak terpelihara seperti Al-Quran gitu. Namun hubungan keduanya secara integral dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maka terpeliharanya Al-Quran berarti pula terpeliharanya hadis. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut yang nomor 3. Al-Quran seluruhnya itu diriwayatkan secara mutawatir. Sedangkan hadis tidak banyak diriwayatkan secara mutawatir. Mayoritas hadis diriwayatkan secara ahad. Nanti bakal dijelasin. Dan yang keempat itu kebenaran ayat-ayat Al-Quran bersifat qat al-burid, sedangkan kebenaran hadis kebanyakan bersifat zani al-burid, kecuali yang mutawatirnya. Lalu yang kelima, kecuali redaksi dan maknanya dari Allah dan hadis qudsi. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Nah, sesuai dengan maknanya. Sedangkan hadis Nabawi berdasarkan wahyu Allah atau ijtihad yang sesuai dengan wahyu. Lalu yang keenam, menyampaikan penyampaian Al-Quran melalui wahyu yang tegas. Sedangkan hadis qudsi melalui wahyu atau ilham dan atau mimpi dalam tidur. Lalu yang ketujuh, kewahyuan Al-Quran itu disebut dengan wahyu matlu, wahyu yang dibacakan. Sedangkan kewahyuan sunnah disebut wahyu goir matlu, wahyu yang tidak dibacakan. Dan yang kedelapan, membaca Al-Quran itu dinilai sebagai ibadah, sedangkan membaca hadis sekalipun qudsi tidak dinilai sebagai ibadah. Di antara surah Al-Quran wajib dibaca dalam sholat, sedangkan dalam hadis tidak ada yang harus dibaca dalam sholat sekalipun qudsi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Lalu kedudukan yang selanjutnya, kedudukan hadis. Yang pertama itu ada hadis sebagai sumber ajaran Islam. Bagi umat Islam itu merupakan keharusan untuk mengikuti hadis, sama halnya dalam mengikuti Al-Quran yang baik berupa perintah maupun larangan. Tanpa memahami dan menguasai hadis sekalipun, siapapun yang tak akan bisa memahami Al-Quran. Sebaliknya, nah siapapun tidak akan
Sorry. Ulang ya. Bagi umat Islam merupakan keharusan untuk mengikuti hadis sama halnya dengan mengikuti Al-Qur'an, baik berupa perintah maupun larangan, tanpa memahami dan menguasai hadis. Nah, siapapun tidak akan bisa memahami Al-Qur'an. Sebaliknya, siapapun tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjabaran dan penjelasan Al-Quran. Nanti bakal jelasin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Febi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, yakni dari Saudari Indri Widianti yang akan melanjutkan materi tentang kedudukan hadis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan hadis atau hadis sebagai sumber ajaran. Nah, yang kita ketahui ya, seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam menempati kedudukan setelah Al-Quran. Jadi, hadis ini mempunyai kedudukan setelah Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Quran, lalu kedua hadis, yang ketiga ijma, lalu yang keempat qiyas. Itu sumber ajaran Islam ya, sumber ajaran Islam. Nah, lalu bagi umat Islam merupakan keharusan untuk mengikuti hadis sama halnya dengan mengikuti Al-Quran, baik berupa perintah maupun larangan seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Febi tadi. Lalu ditinjau dari segi kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Quran itu masih lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas hadis. Nah, karena Al-Quran mempunyai kualitas qotiyah baik secara global maupun terperinci, sedangkan hadis berkualitas qotiyah secara global dan tidak terperinci gitu. Nah, di sisi lain, karena Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih hanya menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Nah, Rasulullah SAW orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia, karena itu beliau mashum atau senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan, perbuatan beliau itu senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian pada hakikatnya sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Kalau Al-Quran kan merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat ya. Nah, kalau hadis ini, kalau sunnah Rasul ini adalah petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikannya kepada umat gitu dengan cara beliau sendiri. Nah, di sini juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44. Di sini juga ada firman Allah ayat 44 surat An-Nahl ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bil bayinati wa zuburi wa anzalna ilaikal zikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kami telah menurunkan peringatan atau Al-Quran kepada engkau Muhammad supaya kamu menerangkan kepada segenap manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Surat An-Nahl ayat 44. Lalu ada juga firman Allah surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhum
fang fantahu taqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kamu hendaklah kamu ambil, dan apa yang dilarang bagimu hendaklah kamu tinggalkan gitu. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa sunnah atau hadis merupakan penjelasan Al-Quran. Sunnah itu diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sumber hukum dalam Islam. Dengan demikian, sunnah adalah menjelaskan Al-Quran, membatasi mutlaknya dan mentakwilkan kesamarannya. Allah menetapkan bahwa seorang mukmin itu belum dapat dikategorikan beriman kepada Allah sebelum mereka mengikuti segala yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, dan dengan putusannya itu mereka merasa senang. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Indri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada dalil tentang kehujahan hadis yang akan disampaikan oleh Saudari Indah Permatasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil kehujahan hadis. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis, hujjah hadis yaitu keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum. Sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu diantaranya ayat sebagai berikut. Yang pertama, ada setiap mukmin harus taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Surat Al-Anfal ayat 20, surat Muhammad ayat 33, dan surat An-Nisa ayat 59, surat Al-Imran ayat 32, surat Al-Mujadalah ayat 13, dan An-Nur ayat 54, dan Al-Maidah ayat 92. Yang kedua, patuh kepada Rasul berarti patuh dan cinta kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80, surat Ali Imran ayat 31. Yang ketiga, ada orang yang menyalahi sunnah akan mendapatkan siksa. Surat Al-Anfal ayat 13, dan surat Al-Mujadilah ayat 5, dan An-Nisa ayat 115. Yang terakhir ada penghukuman terhadap sunnah adalah tanda orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 65. Slide selanjutnya. Terus ada dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 179 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Makanallahu liyaziral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khaybat min thayyibat wa ma kana Allahu liyutliakum alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi mayyasa faminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa ta'taku falakum ajrun azim.
yang artinya Allah sesekali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Sekarang dia menyisihkan dan buruk munafik dari yang baik, mukmin, dan Allah sesekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah akan memilih siapa yang dikehendakinya dan di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Surat Ali Imran ayat 179. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Indah Permatasari. Selanjutnya, dalil hadis yang akan dibawakan oleh saya pribadi. Dalam salah satu pesan yang disampaikan Baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis itu sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, yakni taraktu fikum amro ini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnatu wa rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyak perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dengan petunjuk hadis-hadis di atas, atau sunnah Nabi di atas, maka jelaslah bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber atau hujah hukum Islam selain Al-Quran. Maka orang yang menolak sunnah sebagai salah satu hujah hukum Islam berarti orang itu menolak petunjuk Al-Quran. Selanjutnya ada kesepakatan ulama atau ijma. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung dalam hadis telah dilakukan sejak zaman Rasulullah, sepeninggalan beliau, masa Khulafaur Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Seperti contoh, ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia berkata, saya tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasul SAW. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah dibaiat menjadi khalifah, ia berkata, saya tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya diceritakan dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Utsman bin Affan berkata, saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah, saya makan sebagaimana makannya Rasulullah, dan saya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Selanjutnya ada sesuai dengan petunjuk akal atau ijtihad.
Kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik isi maupun formulasinya. Dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu. Hasil ijtihad ini tetap berlaku hingga akhir ada nas dan juga menasahkannya. Secara definisi di sini ijtihad itu artinya mengeluarkan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum Islam. Nah, dasar utamanya itu atau pondasinya itu dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dilengkapi dengan disiplin keilmuan lainnya. Terus juga untuk melakukan ijtihad itu terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi mujtahid. Nah, mujtahid di sini adalah orang-orang yang melakukan ijtihad. Yang pertama, mujtahid itu harus menguasai bahasa Arab dengan berbagai cabang keilmuannya seperti nahwu, sorof, balaghah, dan aspek-aspek lainnya. Nah, yang kedua, memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an secara mendalam. Jadi, memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an secara mendalam. Yang ketiga itu mempunyai pengetahuan komprehensif tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW, khususnya 6 kitab hadis induk. Yang pertama itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan juga Sunan Ibnu Majah. Yang keempat itu mengetahui ijma atau kesepakatan ulama sebelumnya. Jangan sampai seseorang mujtahid itu mengeluarkan suatu hukum tapi bertentangan dengan ijma sebelumnya. Yang kelima itu mengetahui ilmu usul fikih, mencakup kaidah ijtihad, metodenya, dan prinsip-prinsip dasar seperti maqasid syariah, al-urf, masalah mursalah, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu mengetahui objek yang diijtihadkan. Seorang mujtahid itu harus memahami secara penuh kasus yang ia hadapi, sehingga ia tidak keliru memutuskan hukum syariat atas umat Islam. Jadi kalau para teman-teman sekalian ingin menjadi seorang mujtahid dan berijtihad demi umat, itu harus mempunyai 6 syarat yang tadi telah dijelaskan. Apabila tidak mempunyai 6 syarat tersebut, maka tidak direkomendasikan menjadi mujtahid, karena mujtahid itu akan berpengaruh terhadap hukum Islam untuk kedepannya. Jadi itu dinamakan ijtihad para ulama. Jadi bukan sembarang ulama yang memberikan ijtihad, tapi emang orang yang benar-benar ulama lah yang tadi telah disebutkan syarat-syaratnya bisa menjadi mujtahid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada wabah dalam sejarah Islam yang akan disampaikan oleh saudari Faras. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Suaranya terdengar ya? Terdengar nggak? Dengar. Terdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan dari tema PKM kita, yaitu tentang wabah ya. Dan sekarang hari ini kita akan belajar tentang wabah dalam sejarah Islam. Nah, dalam mengarungi kehidupan ini gitu ya, kita umat manusia gitu ya, pasti nggak lepas dari yang namanya ujian, nggak lepas dari yang namanya musibah gitu ya. Ujian, musibah, kenikmatan gitu, itu adalah bagian daripada hidup. Entah kita beriman atau kita tidak beriman, pasti diberikan ujian. Apalagi orang-orang yang beriman gitu, pastilah akan diuji oleh Allah untuk mengetahui bagaimana kadar keimanan dirinya gitu.
Dan Allah yang bersifat arif dan bijaksana itu pasti punya tujuan mulia di balik kebijakan-kebijakannya kepada kita, di balik ujian ataupun musibah yang menimpa kita, pastilah terkandung hikmah di dalamnya gitu. Dan di antara musibah itu banyak bentuknya ya, bisa berupa ketakutan, bisa berupa kelaparan, kemiskinan, kekurangan harta, kesakitan, kehilangan dan lain-lain gitu. Sebagaimana yang telah uh, Allah sebutkan dalam Al-Quran gitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wa ju'in wa nafsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh kami akan berikan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, gitu, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, gitu. Berarti kan di sini jelas bahwa manusia tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan, gitu. Dan ujian dan cobaan itu tidak serta-merta Allah berikan dalam bentuk untuk menyusahkan manusia, gitu. Tetapi ujian dan cobaan yang diberikan kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hamba yang beriman itu tujuannya untuk menaikkan derajatnya ke yang lebih tinggi, sehingga dia lebih mudah menggapai surganya Allah. Kemudian ketika dia mampu melewati ujian yang diberikan kepadanya, maka gitu pastinya dosa-dosanya akan diampuni gitu. Itulah oleh karenanya gitu ya, ketika ditimpa ujian ataupun musibah gitu, kita patut untuk bersyukur gitu. Ternyata syukur itu bukan hanya ketika kita diberikan kenikmatan gitu, tapi syukur juga ketika kita diberikan musibah atau ujian gitu. Karena itu berarti tanda sayang Allah kepada kita gitu. Dan ternyata di balik musibah dan ujian itu banyak banget hikmah yang bisa diambil di dalamnya gitu. Pun ketika kenikmatan pun ada keburukan-keburukan gitu yang menyelimutinya, seperti contohnya istidraj gitu kan, bisa aja. Nah, kemudian seperti halnya wabah yang sedang melanda di negeri kita saat ini ya, di Indonesia dan juga belahan dunia lainnya gitu, yang hampir 210 negara bahkan lebih itu sudah terkena wabah atau pandemi yang sekarang disebut dengan COVID-19 ini, itu juga termasuk ke dalam ujian atau musibah yang Allah berikan kepada umat manusia. Untuk kita orang yang beriman gitu, ini merupakan suatu ujian gitu, mengukur kadar keimanan kita gitu, apakah kita masih percaya terhadap Allah gitu ya, terhadap ketetapannya, atau kita malah seuzon kepadanya gitu. Terus kemudian juga bagi orang-orang yang tidak beriman, ini mungkin bentuk salah satu teguran gitu ya kepada mereka, dan juga bentuk salah satu azab gitu atas segala perbuatan-perbuatan buruk gitu yang telah umat manusia lakukan. Orang yang beriman maupun yang tidak beriman gitu, itu pasti punya yang namanya aib gitu ya, punya yang namanya sifat salah gitu. Nah, dari wabah di sini patut kita muhasabah gitu ya, sebenarnya kesalahan-kesalahan apa, perbuatan-perbuatan buruk, maksiat dan dosa-dosa apa yang telah kita lakukan sehingga Allah menurunkan ujian yang begitu berat kepada kita. Nah, itu jadi muhasabah untuk kita pribadi, untuk kita semua gitu. Terus kemudian next, slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar gitu ya tentang sejarah gitu. Bagaimana wabah di dalam perjalanan sejarah Islam gitu. Sepanjang sejarah Islam ini ada wabah apa aja sih gitu. Yang paling menonjol itu ada di sini 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4 wabah sebenarnya yang paling menonjol dan yang paling besar lah ibaratnya gitu di dalam sejarah Islam. Yang pertama itu ada Ta'un Amwas gitu, terjadi pada tahun 18 Hijriyah gitu, 693 Masehi. Kemudian ada Ta'un Jarif pada tahun 69 Hijriyah atau 688 Masehi. Ada Ta'un Fatayat atau Ashraf pada tahun 87 Hijriyah atau 705 Masehi. Ada Ta'un Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriyah atau 748 Masehi. Kemudian wabah-wabah juga terjadi pada dinasti Abbasiyah, Mamalik, Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai wabah-wabah ini. Dan semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua ya. Nah,
Yang pertama itu ada Taun Amwas gitu, yang terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab gitu. Dinamakan Amwas gitu ya, karena pada awal wabah ini menyebar ya di kota Amwas gitu, atau kota kecil yang bernama Imawas gitu, yang letaknya ada di antara kota Quds, yaitu kota Yerusalem, dan Ramallah gitu. Di desa itulah wabah ini muncul gitu, kemudian menyebar ke wilayah Syam. Jadi awalnya itu dari Amwas. Kalau misalnya pandemi awal dari Wuhan gitu ya. Nah, kalau ini Taun Amos asalnya dari kota kecil yang bernama Imawas gitu. Dan di sini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Wabah ini terjadi setelah peperangan sengit ya, antara umat muslim dan juga bangsa Romawi, di mana perang ini memakan banyak korban jiwa dan juga mayatnya bergelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduk yang menjadi korban, di antaranya yaitu para sahabat Nabi gitu. Ubaidah bin Jarrah gitu, Muaz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan gitu, Harits bin Hisam, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Nah, sebelum adanya Taun Amwas gitu ya, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, juga pada masa Rasulullah ya, ternyata sempat terjadi juga gitu wabah yang namanya wabah, ada yang tahu? Wabah kista gitu ya, kusta. Bahkan Rasulullah sebentar. Bahkan Rasulullah pun mengatakan gitu bahwa jauhilah wabah tersebut sebagai engkau, jauhilah orang yang terkena kusta sebagaimana engkau menjauhi singa gitu. Itu perintah Rasulullah kepada umat manusia saat itu ketika terjadi wabah kusta yang melanda di Mekah. Terus kemudian yang kedua ada wabah Taun Jarif gitu ya. Taun Jarif ini terjadi di Basrah pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair pada masa dinasti Umayyah, yang dikenal dengan Taun Al-Jarif karena dia itu seperti air bah gitu. Dinamakan ini karena dia menyapu habis manusia seperti layaknya air bah dalam waktu 3 hari. Jadi dalam waktu 3 hari benar-benar umat manusia itu banyak sekali, bahkan tidak terhitung jumlahnya, yang terkena penyakit Taun Jarif ini gitu. Sampai-sampai hanya tersisa, mungkin bisa dihitung kali ya jumlah manusianya saat itu gitu, karena seperti air bah tadi. Terus kemudian pada tahun 87 Hijriyah gitu ya, terjadi wabah Taun Fatayat. Kenapa di Irak? Fatayat itu di Irak itu, dan juga di Sam dinamakan demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan juga gadis-gadis terlebih dahulu gitu, baru kemudian menimpa laki-laki. Jadi Fatayat itu karena di wabah ini menimpa para gadis-gadis dulu, baru pada kaum lelaki gitu, kemudian asraf gitu. Nah, setelah menimpa para gadis-gadis gitu, para kaum lelaki, kemudian menimpa para sebagian besar para alim ulama gitu, para bangsawan gitu, makanya dinamakan sebagai asyraf gitu. Banyak alim ulama dan para bangsawan yang wafat karena wabah tersebut gitu. Kemudian Taun Muslim bin Qutaibah. Kenapa dinamakan Taun Muslim bin Qutaibah gitu? Karena karena tahun ini terjadi gitu ya, karena orang pertama yang terhinggap penyakit ini namanya Muslim bin Qutaibah gitu. Jadi nama tahun itu dinisbatkan dari nama orang yang pertama kali terkena wabah itu gitu. Wabah Taun Muslim bin Qutaibah itu terjadi di Basrah selama 3 bulan gitu. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban itu mencapai 1.000 jiwa, bahkan juga lebih gitu. Terus kemudian pada tahun 656 gitu ya, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terlantar beberapa bulan gitu. Kota Baghdad berubah menjadi lenggang, jarang sekali terlihat aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalan, ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Jadi wabah yang terjadi di kota Baghdad gitu ya, yang menyerang tentara Mongol gitu ya, karena pada saat itu telah terjadi peperangan dan menewaskan banyak korban jiwa. Kemudian karena banyaknya korban jiwa, akhirnya bergeletakan kan di mana-mana gitu, tanpa ada yang mengurusi, dan baunya itu
sampai-sampai apa ya? Ya pokoknya bau banget gitu ya. Terus kemudian menyebar ke seluruh penjuru, akhirnya jadilah wabah gitu. Kemudian pada masa pemerintahan Mamalik gitu ya, juga di negeri Syam sebagian besar wilayah terserang taun al-azam gitu ya, atau maha dahsyat. Itu tahun yang maha dahsyat. Kenapa dinamakan yang maha dahsyat? Karena wabahnya cepat dan juga korban jiwa yang ditimbulkannya itu sangat dahsyat gitu. Terus next. Nah, ini wabah lainnya dalam sejarah Islam yang tadi udah dijelasin ya, yang di kota Baghdad gitu. Terus kemudian tahun Al-Azam, yaitu tahun yang tahun wabah yang sangat dahsyat gitu ya. Kemudian ada juga tahun kelaparan atau kekeringan yang menyerang wilayah Maroko dan Andalusia atau Spanyol tahun 570 Masehi. Nah, itu adalah wabah-wabah yang terjadi dalam sejarah Islam. Kebanyakan wabah itu terjadi pada masa dinasti Umayyah gitu. Kemudian mulai mereda pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, banyak dampak ya yang ditimbulkan dari adanya wabah gitu ya. Baik dampak positif maupun dampak negatif gitu. Pada saat itu dampak negatifnya kita tahu banyaknya korban jiwa gitu, kemudian menurunnya hasil panen sehingga bahan bakunya jadi meningkat gitu, sama seperti saat ini gitu ya, yang mungkin sekarang yang sedang jadi trending topik gitu ya di kalangan masyarakat semua, harga minyak goreng yang kian meningkat gitu ya. Kemudian ketika minyak gorengnya itu nggak ada gitu ya, harganya turun gitu. Jadi lebih baik ada tapi apa namanya harganya naik, atau nggak ada gitu tapi harganya turun. Ya itulah karena ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ternyata di masa itu pun, di masa apa ya, di masa wabah saat dulu pun ada gitu ya, yang oknum-oknum tidak bertanggung jawab menimbun barang-barang seperti itu gitu, barang-barang bahan pokok. Terus dampak negatifnya gitu, dampak positifnya pastinya banyak, didirikan rumah sakit gitu. Karena pada zaman dulu tidak seperti zaman sekarang ya, yang fasilitas teknologi sudah semakin maju gitu ya. Nah, karena wabah ini akhirnya banyak didirikan rumah sakit khususnya di negara Syam gitu, di wilayah Syam yang pada saat itu sering terjadi wabah. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Farah Afifah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apabila para teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan raise hand ya, raise hand. Ya, saudara Gibran Alfiansyah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kakak-kakak semua, bagaimana sih Kak kita bedain hadis yang palsu sama yang asli itu? Udah sih, sekian. Ya, terima kasih kepada saudara Gibran. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Nanti pertanyaan kita tampung dulu ya, nanti kita langsung jawab. Ada yang tanya tuh di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yang di zaman dulu atau di zaman Rasulullah itu wabah atau virus yang dinamakan COVID atau Corona sudah ada sejak zaman dulu. Nah, bagaimana cara mengatasinya sedangkan zaman dahulu bisa diselesaikan wabah seperti itu? Sekian, terima kasih. Ya, saudari Alina Amalia, terima kasih. Saya izin berdiskusi terlebih dahulu ya. Ya, silakan, ada yang mau nanya lagi? Silakan raise hand, angkat tangan.
Azan dulu bentar ya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaannya Alina Amalia ya. Eh, Mengenai di zaman dulu atau zaman Rasulullah itu kan wabah atau virus yang dinamakan COVID atau Corona sudah ada ya. Intinya wabah itu sudah ada. Terus kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi sedangkan zaman dulu itu bisa diselesaikan wabahnya gitu. Nah, memang Islam ya sebagai apa ya? Islam itu kan agama yang sempurna gitu ya, agama yang menyeluruh gitu. Maka pasti ada solusi-solusi di dalam Islam dalam menyelesaikan wabah gitu, dan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk menyelesaikan itu ya pasti dari Islam gitu sumbernya. Nah, dalam sejarah itu kan yang tadi pernah saya sebutkan, dulu itu pernah terjadi gitu ya penyakit namanya kusta gitu pada zaman Rasulullah gitu. Di mana penyakit kusta itu kayak cacar gitu ya. Pokoknya benjolan-benjolan seperti itu gitu, dan dia menular gitu dan mematikan juga. Bahkan hampir berapa ya? Saya pokoknya ribuan gitu ya, puluhan ribu gitu ya, hampir banyak kalangan masyarakat Mekah saat itu yang terkena penyakit kusta gitu. Dan kemudian
gubernur Syam saat itu, karena kustanya itu berawal dari di Syam ya kalau nggak salah, nama gubernur itu Abu Ubaidah bin Jarrah gitu, memberitahukan kepada khalifah, itu mah penyakit ini ya, lupa penyakit taun itu mah taun amwas. Nah, kemudian Rasulullah cara menangani kusta itu dengan memberikan benteng gitu, apa ya namanya ya, membangun benteng-benteng di sekitaran wilayah orang-orang yang terkena penyakit kusta dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang di sekitar wilayah itu untuk tidak memasuki wilayah yang terkena kusta tersebut, dan orang-orang yang ada di wilayah yang terkena kusta ini gitu ya, tidak diperkenankan untuk keluar dari wilayah tersebut gitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap kusta gitu. Jadi kita nggak boleh menjenguk, bukan kita ya, pada zaman itu gitu ya, Rasulullah melarang orang-orang untuk untuk tidak menjenguk orang-orang yang terkena kusta gitu, karena penyakit ini menular, bisa mengakibatkan pandemi atau wabahnya itu taunnya semakin melebar gitu ya, semakin meluas gitu. Terus kemudian Rasulullah juga bersabda gitu ya, jika kalian mendengar suatu jika kalian mendengar kabar wabah di suatu wilayah gitu, maka kalian jangan memasuki wilayah tersebut, dan ketika kalian berada di wilayah tersebut gitu, maka kalian jangan keluar gitu dari sana gitu. Jadi kalau bahasa sekarang tuh ibarat isolasi gitu ya, atau karantina seperti itu gitu. Kemudian Rasulullah membangun benteng-benteng yang tinggi gitu ya, supaya tidak ada orang yang bisa masuk ke sana gitu, biar nggak bandel gitu ya, orang-orang yang pengen ngejenguk tuh biar nggak bisa lewat mana aja gitu. Makanya dibangun benteng-benteng yang tertinggi gitu. Itu pada saat masa Rasulullah ketika penyakit kusta gitu. Dan kemudian pada masa Umar bin Khattab juga ya, penyakit amwas yang hampir menewaskan 25.000 penduduk di Syam saat itu, di mana ketika Khalifah Umar bin Khattab itu ingin memasuki wilayah Syam, gubernur dari Syam ini Abu Ubaidah bin Jarrah menemui Khalifah Umar bin Khattab gitu, mengatakan bahwa wahai Khalifah gitu ya, di negeri Syam sedang terkena penyakit gitu ya, sedang terkena wabah gitu, maka janganlah engkau memasukinya kayak gitu. Nah, kemudian Umar bin Khattab tidak jadi memasuki wilayah tersebut gitu, karena memang kita dilarang ya, Umar bin Khattab itu mengikuti apa yang telah Rasulullah ajarkan gitu. Ketika ada wabah di suatu wilayah, maka jangan ke sana gitu. Dan kemudian ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah gitu meninggal gitu akibat dari wabah atau taun amwas tersebut. Nah, maka digantikanlah gubernurnya oleh Mu'az bin Jabal gitu. Khalifah Umar bin Khattab kemudian mengangkat Mu'az bin Jabal untuk pergi ke Syam gitu ya, dan menangani wabah di sana gitu. Dan ternyata Mu'az bin Jabal juga tidak berhasil mengatasi wabah gitu, dan dia pun meninggal gitu. Dan kemudian gitu ya, digantikan oleh gubernur yang lain, Amr bin As gitu. Dan ternyata pada masa pemerintahan Amr bin As ini mampu mengatasi wabah taun ini gitu ya. Gimana caranya? Kata Amr bin As ini, wahai umat manusia gitu ya, sesungguhnya taun amwas ini bagaikan seperti kobaran api yang dia itu kayak menyambar gitu ya di segala sisi, yang dia itu bisa sambar ke api kan mudah banget ya, menyambar kertas, kayu dan lain sebagainya gitu ya, sama seperti api gitu. Maka kalian menjauhlah gitu, berlarilah ke bukit-bukit gitu ya, sehingga wabah tersebut tidak mendapatkan perantara lagi gitu ya. Mau nyamber ke siapa, orang-orangnya tuh udah nggak ada gitu, udah pada berpencar. Jadi Amr bin As itu menyuruh untuk berpencar gitu ya, menyuruh untuk pergi ke bukit-bukit gitu, karena pada saat itu kan penduduk belum banyak gitu ya, masih padang pasir. Beda ya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia mah berdempet-dempet banget ya. Jalanan aja cuman muat motor gitu. Nah, mungkin itu ya cara yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat gitu ya, dan para gubernur, para khalifah untuk mengatasi wabah gitu. Sebenarnya di Indonesia juga bisa gitu, jika memang benar-benar lockdown gitu, yang ada di wilayah terkena wabah gitu, nggak boleh keluar dari wilayah itu, dan orang-orang yang ada di sekitarnya nggak boleh masuk ke yang terkena wabah. Cuman kan banyak
katanya kan banyak beresiko gitu. Ya memang pemerintah kita yang belum bisa mengurusi urusan umat dengan baik gitu. Itu sih mungkin jawaban dari aku. Tapi terlepas dari yang namanya pandemi, gimana cara musnahinnya itu ya tergantung usaha ikhtiar kita dan tergantung bagaimana ridha Allah terhadap itu gitu ya. Bahkan pandemi kan dulu ada yang sampai 15 tahun baru hilang gitu. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gibran Alfiansyah. Bagaimana sih cara membedakan hadis itu asli atau palsu? Ini menurut sepengetahuan saya dan udah nyari juga. Jadi ya kalau kita membedakannya itu dari segi perawinya. Kita itu harus mengetahui perawinya. Kayak misalnya kita ambil contoh simpel. Misalnya saya nih, 4 orang, kita ngambil 4 orang ya. Kita ngambil 4 orang. Misalnya saya, Indriana, Faras, dan juga Gibran. Saya meriwayatkan hadis. Terus si Indriana mendengar kalau saya itu meriwayatkan hadis. Nah, Indriana itu menyampaikan ke Faras. Kalau Helmi itu meriwayatkan hadis. Dan perawi terakhirnya itu Gibran. Dan Gibran itu mendengar kalau Indriana itu menyampaikan ke kalau Faras itu gimana sih ya? Tadi dulu bentar. Tadi urutannya jadi ini kalau Gibran itu mendengar kalau dan Faras itu ngasih tahu Gibran. Ulang. Ntar gue kayak derdewek. Pelan-pelan. Ya nih, kita coba pelan-pelan ya. Soalnya ini hadis nih. Ulang. Misalnya saya Helmi meriwayatkan sebuah hadis. Nah, Indriana mengetahui bahwa Helmi ini meriwayatkan hadis. Nah, terus Indriana itu memberitahu ke Faras kalau Helmi itu meriwayatkan hadis. Nah, Faras itu memberitahu Gibran kalau Helmi itu meriwayatkan hadis. Nah, jadi itu perawi. Dan Gibran menyampaikan kepada umat kalau hadis ini dari si Helmi. Jadi orangnya itu jelas gitu, mengetahui perawinya siapa aja gitu. Dan juga perawinya ini harus jujur, nggak dusta gitu. Kayak misalnya saya yang meriwayatkan hadis, Indri mendengar saya meriwayatkan hadis. Indri ngasih tahu ke Faras kalau Helmi itu meriwayatkan hadis. Nah, Faras memberitahu Gibran kalau Helmi meriwayatkan hadis. Nah, di antara 4 ini, misalnya si Faras itu berdusta atau membohongi umat. Bahwasanya perawi hadis itu harus orang yang terpercaya, bahkan tidak boleh berbohong kepada hewan sekalipun. Kayak misalnya kan kita kucing ya, suka gitu ya, padahal kita nggak mau ngasih makanan. Nah, itu udah terbuang itu udah nggak boleh jadi perawi hadis karena kita itu nggak dipercaya gitu. Kalau hewan aja bisa dibohongi sama kita, apalagi manusia gitu kan. Nah, gitu perawinya itu harus terpercaya dan tidak boleh berdusta. Nah, yang kedua itu perawinya nggak boleh putus. Misalnya tadi udah nih ya, Helmi meriwayatkan hadis. Indri mendengar dari Helmi, terus Indri ngasih tahu ke Faras. Nah, Faras ngasih tahu ke Gibran. Tiba-tiba pas hadis itu udah nyampe ke umat, nama Indri itu nggak ada di situ. Kan di situ Indri itu orang kedua yang mendengar bahwa Helmi itu meriwayatkan hadis. Nah, itu perawinya terputus, nggak nyambung gitu. Jadi itu bisa dibilang hadis palsu. Dan juga dari segi maknanya. Nah, maknanya itu harus jelas gitu, harus benar dan tidak melenceng dari hukum syariat dalam Al-Quran. Misalnya saya meriwayatkan hadis tentang boleh ini narkoba. Nah, itu kan melenceng nih dari syariat dalam Islam dan juga Al-Quran. Nah, itu bisa dibilang hadis itu palsu. Nah, mungkin itu saja pengetahuan saya tentang bagaimana sih cara membedakan hadis palsu dan juga hadis asli. Sebenarnya cara membedakannya itu banyak, cuman masih belum terlalu paham gitu, karena bahasanya bahasa tinggi gitu, sulit dipahami di otak. Istilahnya sulit dicerna dengan mudah di otak lah gitu.
Nah, mungkin dari teman-teman sekalian, kalau emang ada punya jawaban dan juga punya tambahan yang mungkin memperkuat jawaban tersebut, silahkan gitu. Izin menambahkan sedikit ya, tentang Iya, ya. hadis palsu dan hadis asli itu. Jadi kita juga bisa dengan menelusuri tahun kelahiran orang yang meriwayatkannya gitu. Hadis dengan tahun wafat gurunya. Jadi kan biasanya kalau hadis itu dari Rasulullah terus turun ke sahabat atau sebagainya gitu kan. Nah, nanti para murid itu mendengar lalu taruh sebentar. Diteruskan lagi gitu. Jadi kan bisa dilihat tuh dari tahun kelahiran orang yang meriwayatkan hadis tersebut dengan tahun wafat gurunya. Biasanya kan kalau hadis-hadis seperti itu kan disampaikan oleh guru. Kayak kita mengaji gitu ya. Terus kita dikasih ilmu sama guru ngaji kita. Nah, gitu zaman dulu seperti itu. Jadi dilihat dari tahun wafat gurunya yang disebutkan dalam silsilah sanad tersebut gitu. Kalau perawi hadis itu lahir setelah wafat gurunya, jadi kalau si perawi ini lahir setelah wafat gurunya, maka hadis tersebut bisa dikategorikan sebagai hadis palsu gitu, karena tidak seimbang gitu dengan tahun lahirnya si perawi sama wafat gurunya gitu. Lalu ada lagi juga yang melihat ideologi para perawi hadis tersebut gitu. Sebagian perawi hadis ada yang fanatik dengan aliran teologi yang dianutnya. Misalnya perawi hadis Rafidah yang sangat fanatik dengan ideologinya. Maka hadis-hadis yang disampaikannya terkait keutamaan ahlul bait perlu ditelusuri kebenarannya gitu. Jadi kalau ada kefanatikan dalam sesuatu itu mesti ditelusuri gitu keaslian hadis tersebut gitu. Lalu ada juga memahami kandungan matan hadis dan rasa bahasanya. Biasanya hadis palsu secara tata bahasa itu tidak bagus kalau hadis palsu. Dan terkadang makna bertentangan dengan Al-Qur'an. Kan ini harus memahami dulu kandungan matan hadis. Matan sendiri itu menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi, sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, teman-teman. Ya, gimana pada saudara Gibran? Apakah sudah jelas atau kurang dalam pemberian jawabannya? Terima kasih, sudah cukup. Makasih Kak. Iya, sama-sama, Dek. Sama-sama. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand, angkat tangan. Ya, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kita tutup saja pertemuan PKM pada pekan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari materi tersebut dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan juga apabila ada salah-salah kata dalam pelafalan hadis, pelafazan Al-Quran, dan juga pelafalan segala macam, kami pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tidak luput dari salah dan juga lupa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup
acara PKM pekan pertama ini dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para audiens, tolong on cam sebentar ya, mau dipoto buat dokumentasi.